Oke, sip. Nah, udah sip. Oke, kita langsung mulai ya. Jadi ini kan udah 12 soal. Per soal itu aku kasih waktu 2 menit ya. Kalian kerjain, habis itu aku bahas. Kalian kerjain, habis itu aku bahas gitu ya. Karena kan ini belum ada yang kerjain. Ntar aku buka timer dulu. Ini yang soal yang pertama kan udah siapin kah buku tulis dan buku catatannya? Udah, Kak. Ini soal yang pertama yang 26 silakan dikerjakan 2 menit dari sekarang. Ini aku timer. Nanti kalau udah 2 menit aku stop, oke? Selamat mengerjakan. Sudah habis ya waktunya 2 menit. Cepet banget kan? Kan kalau PK rata-rata harus satu soal 1 menit nih. Udah ya semuanya? Adakah yang udah nemukan? Oh ini kan aku udah jawabannya ya. Kenapa ya? Adakah yang udah menemukan caranya dan mendapatkan jawaban 3 itu? Bentar aku ganti deh. Bentar ya teman-teman, aku lupa kalau ini eh, bentar ya, aku minta waktu 3 menit buat ngedit soalnya. Habis ini kita bahas. Ini nggak ke share screen kan?
Siap. Oke, sorry. Maaf kalau mengganggu waktunya. Ini aku baru ngeh kalau aku ternyata ada kunci jawabannya. Nah, oke. Nah, ini baru nih. Oke, dari sini apakah ada yang ya ini keluar nggak apa deh. Dari sini apakah ada yang tahu caranya gimana cara biar mendapatkan 3 ini? Saya udah, Kak. Udah, gimana? Boleh, silakan on mic. Ya, siapa, Kak? Oh ya siapa? Tadi Karisa dulu deh, nanti Deva udah kebagian ngomong tadi sebelumnya. Tapi Karisa ya, saya biar izin tapi saya izin off cam nggak apa-apa, oke. soalnya jaringannya jelek banget. Nggak apa-apa. Deva nggak apa-apa ya, Karisa aja. Oke, jadi Oke. kalau dari Clarissa, itu tuh pertamanya Y, kan X sama dengan Y ya. Berarti Y sama dengan, itu Clarissa kayak 7 ditambah 5. Pokoknya Mm-mm. ditambah-tambah dulu nih yang angkanya aja. Terus yang 2Y baru ditambahin sama yang 3Y-nya ini. Terus hasilnya itu 5Y sama dengan 5Y min 3 ditambah X. Terus 5Y-nya pindah ruas, jadi 5Y dikurang 5Y sama dengan min 3 ditambah X. Jadinya 0 sama dengan min 3 ditambah X. Terus X, 3, masa 3-nya pindah ruas, jadinya X sama dengan 3. Oke, betul. Betul ya. Apakah ada yang berbeda jawabannya dari 3? Enggak ya, aku tulis caranya ya. Ini kalau di PK itu setahuku dari tahun lalunya lagi itu PK itu mulai ada isian singkat, guys. Jadi nggak serta-merta kalian ada A, B, C gitu. Ada yang dia itu beberapa, satu atau dua gitu. Di antara 21 ada yang isian singkat. Jadi ya kalian masukin esai gitu, masukin angka, input angka, bukan milih pilihan ganda gitu. Oke, sebelumnya Karisa makasih ya udah jawab. Keren banget ada yang mau jawab. Nanti yang lain juga bisa jawab ya buat di soal selanjutnya. Kak, Jadi, iya. Linda izin off cam ya, soalnya share screen kakak nggak kelihatan di Linda. Oh, kalau on cam ya? Iya, Kak. Iya, boleh. Nggak apa-apa. Makasih ya udah confirm. Jadi ini kan kita kemarin udah belajar statistika ya. Kalau rata-rata itu pasti dia rumusnya adalah jumlah nilai semua datanya dibagi berapa banyaknya data. Berarti kan dibilangin rata-rata dari 5 bilangan. Ini bilangan 1, 2, 3, 4, sama 5. Itu adalah Y. Jadi rata-rata 5 bilangan ini tuh sama dengan Y. Y sama variabel Y sama X itu kita nggak tahu berapa. Cuma disebutin variabelnya aja, kalau nilai ininya kita nggak tahu. Jadi kita tulis dulu apa yang kita dapatkan dari soal ini, infonya. Ini ada 5 bilangan, kita langsung tulis aja, plus 2. Plus X ya. Terus dibagi berapa? Dibagi 5. Sama dengan Y, karena di sini keterangannya rata-rata dari 5 bilangan adalah Y. Gitu, bisa kita jumlah deh. 7 tambah 5 itu 12. Kita ini dulu yang angka yang bisa dijumlahin. 7 tambah 5, 12. 7 tambah 5, kurangi 17-nya nanti. 7 tambah 5 tambah 2 ya. Jadi nanti hasilnya 14. Dikurangin 17. Di situ 2Y ini ditambah Y kan. Y sama Y ditambah yang sama. Nah, nanti dia hasilnya plus 5Y plus X. X-nya cuma 1 ya. Berarti dia tulis aja. Dibagi 5. Nah, dengan Y. Di situ 14 dikurangi 17 itu kan minus ya. Minus 3. Plus 5Y plus X. Oh ya, ini jangan lupa dipindah ya. Pindah ruas. Jadinya 5Y. Karena ini pembagian. Kalau dipindah ruas ke kanan berarti jadinya perkalian. Jadi sama dengan 5Y. Nah, ini dipindah ruas kan. 5Y-nya ke sini. Jadi dia bisa dicoret. Tuh. Ini bisa dipindah juga. X sama dengan yang pindah ruas kan. Min 3-nya jadinya 3. Begitu deh. Kita ketemu deh 3 ini.
Itu paham ya? Apakah ada yang belum paham? Kalau belum paham bisa raise hand atau tulis di kolom komentar. Udah paham semua ya? Oke, ini yang termasuk level mudah menurutku. Habis itu kita ke soal 2. Ini udah ada jawabannya sih, tapi nggak apa-apa. Udah kadung. Jadi kan kerjain dulu, coba. Aku kasih waktu 2 menit. Nanti kan harus menemuin caranya gimana biar dapat jawaban ini. Dari sekarang ya, dikerjakan. Oke, sudah habis ya. Ntar sebelum itu aku ada soal yang perlu aku edit. Iya, nggak apa-apa, segera masuk ya. Kalau apa kendala jaringan, segera masuk buat Google Meet-nya dulu. Bentar ya guys, aku ada beberapa soal yang ada jawabannya, aku ambil dulu. Yaudah. Oke. Dari sini, apakah ada yang nemuin nggak kira-kira caranya itu kayak gimana? Atau mungkin kalian kesusahan? Karena menurut aku juga ini termasuk agak susah gitu. Susah-susah gimana gitu. Nemu Kak, aku nemu. Iya, boleh Dava, dijelaskan. Aku kan cari dulu lah bedanya berapa antar angka-angka itu. Langsung nemu 7. Dari situ aku langsung nentuin perkalian 7 yang paling mendekati angka salah satu angka itu, aku ambil 993 aja. Dapat aku formulanya 700. Ya udah 700 tambah berapa yang hasilnya paling dekat, dapat 93. 987. Beda 1 sama 986. Ya udah tuh bedanya udah 1, berarti nextnya pasti 1. Nolnya tuh ketika 986 ditambah 98 ya min 986 ditambah min 986 kan 0. Nah, karena ini 987 ada plus 1, berarti udah plus 1. Oke. Oke, bagus-bagus. 986 itu berarti perkalian 7 kali berapa? 987 dapatnya 987. 987 perkalian berapa? 15. 70 tuh 1. Paling mendekati 986 kan pokoknya. Ya paling mendekati 986. Oke.
Kalau aku itu, sebenarnya kalau aku caranya kayak gini, tapi jawabannya tuh udah bener satu kan. Kalau aku itu kayak gini, kayaknya kurang lebih sama deh, tapi wait ya. Jadi pertama kan, ini kan ada barisan aritmatika ya, yang tak terhingga. Kita cuma tahu suku pertama itu minus 993, tapi dia itu mundur gitu loh. Kayak dari 993, 986, 979, sampai kita nggak tahu berapa, tak terhingga kan. Terus dia tuh tanya bernilai positif itu yang muncul pertama kali adalah berapa. Ini singkat ya. Nah, habis itu kan kita tahu kalau misalnya barisan aritmatika itu bedanya itu selalu sama, ya kan? Beda dari aritmatika itu sama kan? Kalau misalnya dihitung ini dari ini kan sama kan bedanya. Jadi kita cari dulu bedanya. Oh ya, Dava, sebelumnya makasih ya udah ini udah bantuin jawab. Nanti coba lihat cara aku ini, aku agak bingung yang jawabanmu itu, tapi aku paham sih, tapi agak bingung gimana gitu. Nah, jadi kembali ke soal beda, kita cari beda itu kan rumusnya adalah U2 atau U berapapun deh yang lebih dari satunya. Nah, jadi kalau di ini sih biasanya U2, U1, bisa sih U3, kurangin U2, U4, kurangin U3 itu bisa. Tapi kan biasanya lebih enaknya U2 kurangin U1 gitu. Karena kan beda ya, jarak antara gap dari yang suku pertama dan setelahnya itu beda. Jadi kita tulis U2 itu berarti kan anggap aja ini ya, minus 986. Minus 986 dikurangin, minusnya tetap ikut ya, 993. Nah, ini kan jadinya plus ya. Karena minus ketemu minus kan jadinya plus. Jadi minus 986 ditambah 993 itu hasilnya 7. Nah, 7 ini adalah gap atau perbedaan dari suku sebelumnya dan setelahnya. Jadi 993 ini ketika ditambahkan 7 dia hasilnya 98 minus 986, kalau ditambah 7 dia hasilnya minus 979 sampai gitu seterusnya. Nah, ini karena dia ditanya bernilai positif, berarti kan ini kan barisan deretnya kalau sampai terus itu kan dia kan pasti akan positif ya, karena dia minus yang dia itu naik, minus yang dia itu ke arah kanan. Jadi kan grafik kalau bilangan bulat itu kan kayak gini. 0, ini bisa minus 999 misalnya. Ini 999. Jadi kan dia itu kan ke arah sini ya barisannya. Barisannya tuh ke arah sini. Nah, gitu terus sampai tak terhingga. Gitu. Jadi dia tuh ditanyain bernilai positif itu yang pertama kali itu sukunya itu berapa, angka dari suku itu tuh ke berapa. Gitu. Nah, terus kalau dari aku itu kita tuh ambil terserah si suku yang keberapa, tapi aku biasanya suku yang awal ini. Jadi minus 993 itu kalian cek dulu apakah minus 993 itu bisa dibagi sama bedanya, bisa dibagi 7. Nah, di sini kan sebelumnya aku udah pernah ajarin ya, cara mengecek apakah bilangan itu bisa habis dibagi 7 adalah dengan ini, bilangan terakhir dikali 2 kan. Bilangan terakhir dikali 2, habis itu bilangan depannya itu dikurangin sama bilangan yang dikali 2 itu. Jadi 99 dikurangi 6, itu hasilnya 93. Nah, bisa dicek 93 ini apakah bisa dibagi 7? Nggak bisa ya, karena yang paling mendekati kalau nggak salah itu 91 deh. 77, habis 77, 84. Ya kan, 91 kalau nggak salah. Ini kan nggak bisa dibagi 7. Nah, berarti ini nggak bisa dibagi 7, berarti saya pakai merah deh. Saya tuh pakainya, cara carinya itu, caranya itu pakai modulo. Kalian ada yang udah diajarin nggak modulo ini di sekolah? Ada yang udah pernah kah? Atau belum pernah? Belum, Kak. Belum Belum pernah, ya? Kak. Jadi modulo ini, Belum. oke, ini aku ajarin singkatnya kayak gimana. Modulo itu misalnya kalau misalnya angka kecilnya misalnya 7 mod 6, dia itu hasilnya 1. Nah, modulo itu atau mod itu apa sih, Kak, maksudnya? Mod itu adalah misalnya bilangan yang dibagi angkanya itu nanti sisanya itu habis dibagi berapa gitu.
Misalkan 7 kan kalau dibagi 6 dia itu bisanya 1 kan? Karena 6 kali 1 aja udah 6 gitu. Kalau misalnya ke 7 berarti kan dia sisa 1. Nah, itu jadi modulo ini adalah hasil dari sisa dari pembagian itu gitu. Contohnya lagi misalnya 22 mod 9. Nah, ini berarti berapa? 3 kan? Karena 9 yang paling dekat tuh 9 kali 2, 18. Terus 18, 19, 20. 4 ya berarti. 19, 20, 1, 22. Iya berarti 4. Sorry, 4. Karena 9 dikali 2 itu kan 18. Nah, 18 ke 22 ini bedanya 4. Jadi 22 ketika dibagi 9 dia akan bersisa 4. Gitu. Terus apa lagi ya? Kalau Ya? misalnya, kalau mau nanya nih Kak, kalau misalnya 8 mod 4, berarti hasilnya 0 dong? 0. Iya betul, hasilnya 0. Karena nggak ada yang bersisa. Berarti artinya dia itu bilangan dari kelipatan tersebut. Gitu. Itu ya. Makasih Kak, paham. Iya, Kak izin sip. tanya, Mm-mm. kalau misalnya 8 mod 4 itu 0, itu kalau 7 mod 6 kenapa 1, Kak? Karena gini, tadi kan yang tanyain Linda itu kan 8 mod 4. Nah, mod itu adalah berapa sisa dari pembagian ini. Nah, kalau misalnya 8, itu kan kalian cek dulu 8 itu bisa nggak dibagi 4? Bisa kan? Berarti dia itu modnya pasti 0. Kalau misalnya 8 ini nggak bisa dibagi 4, nanti hasilnya itu adalah sisa dari pembagian ini. Nah, kalau contoh dari Linda yang ditanyakan Linda itu kan adalah bilangan kelipatan 4 sendiri adalah 8. Jadi dia itu nggak ada sisanya gitu loh. Misalnya kalian kayak ini deh, misalnya kalian mau beli barang, misalnya harganya 3.000. Habis itu kalian ngasih ke pedagangnya itu 3.000, berarti kan kalian nggak dapat kembalian. Berarti itu 0. Kalau misalnya kalian beli barang yang harganya 6.000, habis itu kalian tuh kasih uang 7.000, kalian dapat kembalian 1.000. Nah, itu modulnya. Mod itu kayak gitu. Gitu, apakah paham? Tadi kamu nanya apa? 7 mod 6 ya? Nah, itu. Jadi kalau misalnya 7, misalnya kita beli barang, tapi ini lebih besar sih. Ya, pokoknya konsepnya kayak itulah, kembalian gitu sisanya. 7 mod 6. Oh, ini. Kita misalnya, tadi aku kasih contohnya, bener nggak ya yang kedua itu? Misalnya kita beli barang 6.000, habis itu kita kasih 7.000 kan. Nah, itu berarti kita dikasih kembalian 1. Nah, gitu. Kayaknya tadi kebalik deh contohnya. Paham kah? Pakai kembalian dari sisa pembagian. Sisa habis dibaginya. Misalnya apa ya? Paham. Misalnya 99 deh, 99 mod 91. 91. Iya, 91. Nah, 91 kan dikali 1 itu kan 91. 91 kok dikali 2 itu kan 182. Enggak, dia kan lebih ini gitu loh. Jadi 99 kalau di mod 91, dia hasilnya adalah 8. Gitu. Jadi kayak 99. Oh ya deh, kayak gitu deh. Paham kan? Pokoknya cara carinya itu cari dulu kelipatan yang mendekati. Kalau misalnya enggak ini ya, kalau misalnya dia itu bukan bilangan dari kelipatan itu. Kalian cari dulu kelipatan yang paling mendekati bilangan tersebut, habis itu dikurangin. Itu sisanya bakal jadi jawaban dari modulo itu. Gitu. Ini aku hapus ya, nanti aku kasih catatan yang lebih bagus. Itu apakah ada yang kurang paham? Itu sih penjelasan singkat aja. Pakai rumus Paham, Kak. aritmatika. Makasih, Kak. Oh iya, pakai rumus aritmatika juga bisa. Aku ada 2 cara sih yang pakai rumus aritmatika sama yang pakai kayak gini. Bentar ya, aku selesaiin dulu. Nah, habis itu 993 mod 7 itu, nanti dia tuh yang paling dekat itu adalah 9. Pokoknya 993 mod 7 nanti itu dia tuh sisanya tuh bakal 6. Yang paling mendekati itu berarti 986 kan? Nah ini, 986. 986. 986. Oh iya kan jadi kurang. Pokoknya mau 7 itu nanti kalau sisanya itu bakal 6. Gitu. Gimana cara carinya? Ini ya udah dibagi aja. Kalau misalnya kalian bingung, ini biasanya tak bagi jadi 993 dibagi 7.
Nanti dia tuh hasilnya bakal 141, berapa gitu. Itu. Jadi nanti 7 dikali 141, dia itu ketika dikurangin 993, dia sisanya akan menjadi 6. Gitu. Jadi 141. Iya, 987. Jadi kan tadi kan ketemu ya 993. Kalau dibagi 7 itu 141. Nah, 141 dikali 7 itu adalah 141, ini. Nah, kita ambil bilangan yang sebelum komanya. 141 kalau dikali 7 dia itu hasilnya bakal 987. Nah, 987 itu ketika dikurangi 993 ketika dikurangin minus 987, karena minus sama minus ya, sebenarnya nggak usah dihirauin, nggak apa-apa sih. Itu nanti dia tuh bakal ke sisa 6 gitu. Pahamkah kalau dari sini? Paham, Kak. Ya, paham ya. Nah, habis itu sisanya kan 6. Berarti dia itu kalau kita buat diagram gitu, baik. Nanti dia itu kan di sini 9, ini bilangan aritmetikanya 993, ini minus 6 harusnya. Apa aja sih? Nah, nanti dia tuh di sini tuh ada minus 6. Entah dia suku keberapa, pokoknya ada suku keberapa, suku yang bernilai minus 6. Ini 0 ya. Nah, terus kalian itu cari deh, ini kan minus 6. Nah, habis itu karena bedanya dia itu 7, minus 6-nya itu ditambah 7, nanti dia suku setelah minus 6 ini adalah 1. Gitu. Jadi, 1 ini adalah suku yang pertama kali bernilai positif dari bilangan aritmatika tersebut. Gitu. Apakah dari sini kayak kurang lebih konsepnya paham? Kak, share screen-nya di Linda hilang lagi, Kak. Hitam semua layarnya. Apa karena jaringan ya? Tadi juga yang lain jaringannya pada kenapa ya ini? Tapi di aku lancar sih, Kak. Jadi Nggak mungkin tahu. ya. Soalnya di ini juga yang lain jaringannya pada ini. Aku juga lancar Coba. kok, Kak. Oh ya. Semangat ya Linda, mungkin dari jaringan atau apa. Coba tak ulangin. Linda kelihatan udah? Bentar, masih loading. Nah, udah kelihatan nggak Linda? Mana Linda? Apakah dia keluar? Tapi kamu paham nggak sama caraku? Kayaknya aku tuh agak paham sama caramu, tapi aku bingung menjelaskan, menguraikannya kembali. Aku jadi mungkin kayak yang aku jadi langsung kayak min 993 mod 7 gitu, langsung dapat 6 tuh kan. Ya udah aku langsung skip. Nggak. Oh iya, bisa. Itu bisa. Sama nggak sih konsepnya kita sama kok harusnya? Ya Karena sama kita sama. pakai Sama modulo. sama. Ya, Aku nggak habis tahu itu yang kayak ditambah. official jelasinnya gitu aja. Oke. Sip, thank you. Linda, apakah kamu sudah bisa melihat share screen? Udah, Kak. Udah, oke. Kita lanjut ya teman-teman ke soal ini. Soal 28. Nanti ini soalnya itu ada kayak soal cerita gitu. Jadi di PK itu kadang ada satu soal cerita itu dipakai buat beberapa soal. Nah, kalau ini di aku dia konteksnya dari 28 sampai 2930, dia itu soal ceritanya sama, tapi yang ditanyain luas, habis itu panjang BF, terus besar sudut ABCD itu beda. Jadi kan kerjain dulu ya. Jadi kayak ini tuh nyambung gitu loh, terikat satu sama lain. Gitu. Kita coba kasih timer 2 menit ya, silahkan dikerjakan yang 28. Ini soal sudut dan kesebangunan harusnya. Kayak yang gambar kayak T kebalik itu apakah buat
T kebalik itu artinya dia tegak lurus. Oh, Jadi tegak. garis, iya betul. Paham kan tegak lurus? Paham, Nanti Bang. aku jelasin juga. Ya sudah habis ya waktunya. Apakah ada yang menemukan jawabannya atau masih mengerjakan? Bagaimana? Masih kerjain, Kak. Masih kerjain. Mau berapa menit lagi? Kira-kira. 1 menit ya. Coba 1 menit deh, oke? Nanti kita bahas lagi. Udah 1 menit ya. Apakah ada yang menemukan jawabannya? Atau kalian masih mengerjakan? Nggak apa-apa, bilang aja. Mau dibahas kah? Atau gimana? Dibahas ya teman-teman. Nanti kalian aku ada latihan soal lagi kok yang bisa kalian bisa kerjain nanti, sama kalau misalnya mau diulangi bisa diulangi lagi. Oke? Aku izin bahas ya. Apa udah yang nemu jawabannya? Bebas aja kah? Bebas aja ya. Jadi kita cocokin sama progres atau jawaban kalian. Jadi di sini dibilangnya kan segitiga ABC sama kaki. Berarti kalau sama kaki itu yaitu sisi yang ini sama ini itu harusnya sama panjang, dan juga sudut yang di B sama di C itu juga sama besar karena dia segitiga sama kaki, yang dimana kanan dan kirinya itu sama panjang gitu loh. Nah ini kan dibilangin AB sama dengan AC. AB sama dengan AC, berarti dia otomatis sudut yang di kanan kirinya sama gitu, karena itu adalah ciri-ciri dari segitiga sama kaki. Terus titik E itu terletak di garis AB ini ya, di garis AB. Terus kok ini kayak ke hilang gitu ya. Terus titik D dan F
terletak di ruas garis AC. Jadi titik D dan F ini ada di antara AC. Oh, di ke ini. Oh ya betul, sehingga ED ini nih, ED yang tadi ditanyain Dava, ED itu tegak lurus sama AC. Jadi tegak lurus tuh kayak misalnya ada alas, tingginya itu ini gitu. Jadi kayak dia itu memotong gitu loh, memotong garis. Itu namanya tegak lurus. Gitu. Terus BF itu juga tegak lurus sama AC. Terus DE itu mana ya? DE sama dengan 10. Ini ya panjangnya DE sama dengan 10. Terus BED itu sudutnya sama dengan 120. Oh ya, ini terletak di tengah garis AB ya, berarti E ini adalah di tengah-tengahnya AB gitu. Jadi bisa diasumsikan seperti ini dari info yang kita dapat. Tadi kan sebelumnya AB sama dengan AC. Berarti yang ini itu sama besar, sama panjangnya, sisinya dengan AC. Terus titik E terletak di garis AB ini, dia kan di tengah-tengah ya guys. Jadi dia membagi dua antara AB, jadi AB itu panjangnya, AE itu panjangnya sama dengan BE. Karena dia membagi dua E-nya. Gitu, dia ada di tengah-tengah sisi yang ini. Gitu, jadi kan membagi dua. Berarti otomatis yang kanan dan kirinya sama dong. Gitu. Nah, terus apa lagi nih yang kita dapat? Titik D dan F terletak di AC, betul kan? Terus dia tegak lurus, ini tegak lurus juga. Nah, tegak lurus itu, dari tegak lurus itu kita bisa tahu kalau misalnya ini tuh siku-siku. Karena dia tegak lurus. Kan tegak lurus itu kan gini ya. Nah, ini otomatis siku-siku dong. Gitu, tegak lurus itu kayak gitu. Ntar aku tulis. Nah, ini tegak lurus. 90 derajat. Nah, gitu. Nah, habis itu yang ditanya, oh ini belum. Kita belum masukin semua informasinya. DE sama dengan 10. Ini ya, ini tuh sama dengan 10. Terus BED itu berarti ini. Ini. Kelihatan dong kalau 10-nya di situ. Nah, pokoknya ini 10. Terus ini itu 120. Nah, gini ya. Nah, dari situ, dari semua informasi di soal kita dapat kayak gini informasinya. Nah, harus ditanya adalah besar ABC. Nah, ABC itu berarti adalah sudut. Ini kan sudutnya ABC. Berarti yang dia tanya adalah ABC ini. Ini yang ditanya. Nah, yang ditanya adalah ini. Nah, gitu. Nah, habis itu, dari sini kita coba lihat. Sebenarnya aku juga belum ngajarin kalian sudut sih, tapi harusnya udah pernah nggak kalau sudut, paham nggak sudut-sudut yang sama besarnya itu dari mana? Misalnya bentar ini aku sudah hapus ya. Ini dia ada ciri-ciri sudut dari segitiga, ciri-ciri sudut gitu. Yang misalnya depannya itu akan selalu sama belakangnya. Nah, itu penghapus. Nah, nih, misalnya tadi kan di sini 120. Nah, ini tuh namanya sudut berpelurus. Berpelurus tuh berarti dia itu akan selalu 180. Karena ini kan berpelurus tuh kayak gini. Berpelurus. Ini kayak kalau misalnya kalian punya busur di sekolah, dia kan selalu kayak gini. Sudutnya. Nah, ini kan garis panjang. Garis panjang itu sudutnya selalu 180. Nah, 180 ini itu selalu 180. Jadi, sisanya ini yang di bagian sini nih. Itu pasti akan, kalau misalnya ditambah ini, jadinya 180. Gitu paham kan? Kalau ini loh. Nah, ini tuh 180. Nah, ini aja udah 120. Berarti ini berapa? Biar menghasilkan 180 ini. Ya, berapa yang itu, yang AED. Ini kan AED. AED berapa? Coba, apakah ada yang mau menjawab? 30. AED? 60. 60 bukan? Iya, betul. 60. 60 ya, teman-teman. Jadi, di sini tuh 60.
Nah, habis itu kan kalau misalnya kalian aku tuh setiap kali bilang bangun datar segitiga itu pasti kan segitiga apapun itu pasti kan sudutnya kalau dijumlahin itu adalah 180. Nah, kita coba cek deh di sini yang kita bisa kerjain selanjutnya adalah apa. Nanti kan tegak lurus. Nah, ini nih yang aku bilang. Ntar aku anuin. Tegak lurus itu, dia itu sudutnya pasti 90 derajat. Jadi ini itu 90 derajat. Tuh, apakah ada yang kurang paham kenapa tiba-tiba ini 90 derajat? Paham ya? Apakah ada yang belum paham? Belum paham? Udah ya. Jadi 90 itu dapatnya dari ciri-ciri tegak lurus ini. Dari yang garis ED ini bertegak lurus dengan AC. Gitu. Jadi dia 90, di sini 90, di sini 90. Nah, kalau misalnya kalian ketemu sudut yang saya ada sebuah segitiga, ini kan segitiga ya guys. Jangan lupa ya, ini juga segitiga tau. Nah, ini segitiga nih, segitiga siku-siku. Nah, kalau misalnya kalian ada menemukan sebuah segitiga yang ketahuan dua sudutnya, berarti kita bisa cari sudut yang ketiganya itu berapa. Dengan apa? Dengan cara kita tahu bahwa segitiga itu selalu memiliki ciri-ciri sudutnya itu 180. Nah, kita kan tahu kalau yang ini yang sudut pertama dan kedua itu adalah 60 dan 90. Berarti ketika 60 tambah 90 ditambah yang sudut misterius ini itu, dia itu akan menghasilkan 180. Jadi kita tulis deh. 180, ini kan sudut keseluruhan ya. Kita masukin yang udah diketahui, tambah 90 ditambah X, misalnya X ya. Ini dia semuanya 180 dikurangi 60 dikurangi 90 sama dengan X. X ini adalah sudut ketiga yang kita belum ketahui dan kita akan ketahui dengan cara rumus ini. Jadi 180 dikurangi 60 kan 120. 120 dikurangi 90 30 kan? 30. Iya, berarti X sama dengan 30. Jadi ini itu adalah 30 guys. Tuh. Dari sini kan kita udah bisa ini ya, perlu tahu ya kalau sudut yang di atas sudut A dari sudut segitiga ABC itu adalah 30. Nah, habis itu gimana Kak? Nah, habis itu sebenarnya kalian biar tahu konsep alurnya, biar tahu jawabannya itu kadang emang agak susah ya. Kadang kita ada nemu jawaban ini ya, misalnya 60. Habis itu kita mau cari gimana Kak? Itu kadang emang kita itu harus lihat gitu loh dari informasi yang kita dapatkan dari soal itu bisa dipakai buat apa ya gitu. Nah itu cara-caranya ya banyak latihan soal biar kebiasaan gitu loh. Ternyata matematika itu ya emang gitu, emang susah buat dipahamin. Jadi emang banyak latihan soal nanti kan bakal terbiasa buat dilatih otaknya kayak oh nanti harus kesini kayak nanti udah pernah nemu soal kayak ini berarti aku harus cari tahu informasi yang aku dapatkan tuh biar dapat kayak gini kayak gimana gitu. Jadi kalau kataku kalian tuh harus tahu semua informasi atau ciri-ciri dari soal itu nanti kepake buat apa ya, karena pasti kepake gitu loh. Kalau jangan tegak lurus, kita tegak lurus kepake, ini juga 120 kepake gitu. Oke, nah habis itu kita kan mau cari tahu ini kan. Nah sebelumnya kita tahu kalau dia itu segitiga sama kaki. Nah kalau segitiga sama kaki yang sebelumnya aku udah bilang itu, berarti sudut yang di sini sama di sini itu sama besar. Nah berarti gimana dong Kak? Nah ya, habis itu ini nyambung lagi ya. Kalau misalnya segitiga itu ketika ketiga sudutnya itu dijumlahkan, dia itu akan berjumlah 180 sudut sama besar. Nah, berarti itu kan udah tahu ya sudut yang atas ini salah satunya. Kita bisa loh tahu sudut yang kedua ini. Kenapa? Karena dia itu sama besar. Berarti kan sama aja. Ini tuh kayak mencari dua bilangan yang sama. Gitu. Jadi ketika B dan C, ini dua bilangan yang sama, jumlahnya sama besar, ditambah dengan 30, dia itu hasilnya akan menjadi 180. Ini aku upin lagi ya teman-teman catatannya. Jadi 180 itu sama dengan sudut A ditambah sudut B tambah sudut C. Tapi karena sudut B ini sama dengan sudut C, berarti dia itu bisa
diganti dengan 2 sudut B. Paham kah dari sini? Atau ada yang belum paham kenapa tiba-tiba 2 kali sudut B? Coba kalian kasih emot. Nah, gimana yang lain? Gimana yang lain? Oh, ini ada yang menjawab. Oke, terima kasih yang udah menjawab di kolom komentar. Kita buktikan ya mana jawaban yang benar. Nah, habis itu masukin deh informasi yang udah kita dapetin itu. 190 sama dengan 20 kan tadi yang atas ditambah 2 sudut B. Nah, ini 190 dikurangi 30, nanti hasilnya 150 sama dengan 2 sudut B. Sudut B itu sama dengan 75. Sudut C, nah sudut B, karena sudut B itu sama dengan sudut C sama besar, berarti 75 itu merupakan hasil dari sudut B dan C. Begitu, jadi ini adalah 75, ini adalah 75. Gitu, jadi hasilnya jawabannya adalah 75. Siapa nih yang tadi yang jawab? Benar. Selamat ya, keren-keren. Nanti yang salah nggak apa-apa. Kita kan belajar dari kesalahan, karena kita juga sama-sama baru belajar. Gitu, belajar bareng-bareng. Oke, dari soal ini apakah ada yang belum paham bagian apa, atau ada yang miss, atau aku terlalu cepet jelasinnya? Apa ya guys, ngomong aja ya guys. Tadi itu Kak aku ngitung tuh malah sudut yang atasnya yang bagian A di sini. Makanya aku jawab 30. Aku gak fokus ternyata yang di sebelah sininya. Aku Iya, jawab nggak 30. apa-apa. Nggak apa, santai aja. Nanti lain kali lebih fokus ya guys. Emang salah satu kuncinya itu. Soalnya kalau sekali salah itu kedepannya bakal salah. Nah, ini karena aku di jadwal itu 19.30 mau kasih kalian kuisis. Jadi kita kuisis aja ya. Nanti soal yang ini bakal soal yang belum aku spill tuh pasti bakal jadi tryout. Ini karena udah aku spill, nggak akan jadi tryout di kalian gitu. Ya nanti kalau di kesempatan selanjutnya aku insya Allah rencananya bahas trigonometri ini sama kesebangunan. Itulah saya trigonometri atau sudut kesebangunan tuh biasanya keluar, biasanya ya. Maksudnya termasuk materi prioritas gitu. Oke, jadi nanti ini aku kasih catatannya sekarang ya, bentar. Habis Zoom aku kasih catatannya. Sekarang aku mau ngasih kalian. Oh, bentar. Wait. Kak bisa jelasin ulang yang 2 sudut B? Boleh ya? Ada yang aku ini lagi nggak kelewatan? Oh enggak, 2 sudut B ya, siapa tadi? Ayu Rita ya? 2 sudut B. Jadi, udah, kelihatan kan? Nah, jadi 2 sudut B itu, tahunya dari mana? Kita kan sebelumnya tahu nih, kalau misalnya sudut ini itu, yang sudut A itu 30. Nah, terus, kalau misalnya, yang ditanya itu ini, kita itu bisa tahu dari mana? Dari bentar, ulangi. Jadi kan kita sebelumnya tahu sudut 30 ini kan. Nah, bisa ditanya itu sudut 75. Nah, sedangkan kata kakak tadi kan, kata aku tadi itu kan cara cari sudut segitiga yang gampang atau sudut ketiga dari salah satu sudut itu adalah dengan mengetahui 2 sudut diantaranya. Kayak ini nih, sebelumnya itu kan segitiga ini, AED itu kan kita tahu 30 karena kita bisa ngurangin 180 dengan 60 dan 90. Nah, sedangkan segitiga ABC yang segitiga besarnya ya, kita cuma tahu ini, kita cuma salah satu sudutnya. Nah, gimana Kak biar tahu B ini? Karena yang ditanyakan kan sudut B. Nah, terus sebelumnya kita tuh tahu bahwa segitiga ABC ini itu sama kaki. Sama kaki itu, kalau misalnya yang udah aku jelasin di materi bangun datar sebelumnya, segitiga itu kan udah banyak. Segitiga siku-siku, sama kaki lah, sembarang, sama-sama sisi. Nah, kalau sama kaki itu, salah satu cirinya itu adalah kedua sudutnya ini itu yang di kanan kiri itu sama panjang. Pokoknya ada 2 sisi di segitiga itu yang sama panjang dan otomatis sudut di kanan kirinya itu akan sama besar.
Kenapa gitu? Karena ini kan kayak kita punya segitiga yang sama panjang kan. Ini bisa kita tarik garis gini-gini. Nah, habis itu kan sisi ketiganya itu kan pasti mengikuti titik dari sisi yang pertama dan kedua, yang dimana sisi pertama dan keduanya ini itu adalah sama panjang. Nah, berarti nanti sudut yang di sini sama sisi ini itu akan sama besar. Mau dia 75, ini pasti 75. Kalau dia 30, dia itu pasti 30. Nanti sisanya nih ngikut dari perkurangan dari 180 dikurangin kedua sudut di bawahnya gitu. Nah, ini kalau mau dibalik juga sama aja sih. Ini ada segitiga kayak gini. Nah, ini yang sama kaki yang ini. Nah, itu. Yang enggak sama besarnya itu ini. Yang dua sama itu yang ini. Nanti yang sama besarnya itu ini. Tuh. Tapi kalau di konsep ini harus, di konsep soal ini harusnya sudah kelihatan kalau yang sama kaki adalah yang bagian ini dan ini. Gitu. Nah, terus ini kan berarti otomatis sudut B ini akan sama besar ya dengan sudut C. Kenapa? Karena ya tadi yang aku udah jelasin. Nah, berarti kita bisa anggap aja kalau misalnya sudut B dan C ini adalah satu variabel. Gitu. Jadi, atau enggak gini deh. Kalian punya 180 kan sudutnya. Udah diketahui sudut ketiganya 30. Nah, sisanya itu kan 150. Nah, 150 itu adalah jumlah dari sudut keduanya. Nah, karena dia itu sama besar, otomatis 150 itu bisa dibagi 2. Nanti hasilnya 75. Jadi, kedua sudut itu adalah 75. Dimana ketika digabungin, dijumlahin adalah 150. Gitu, apakah paham? Ayo, Rita. Paham, Kak. Terima kasih. Oke, paham ya? Gitu, jadi konsepnya seperti itu. Gak apa-apa ya guys, nanya aja biar tanpa kalian tahu rumus pun, kalau misalnya kalian hafal konsepnya itu, kan tuh bakal apa ya, terbiasa gitu loh dengan soal-soal ini. Nggak harus hafalin rumus. Kalau misalnya kalian hafalin rumus tanpa tahu filosofinya atau kayak kenapa bisa timbul rumus kayak gitu, itu kalian apa ya, jadinya patokannya tuh yang penting hafalan gitu. Kalau misalnya memahamin konsep tuh kan lebih enak. Kayak tahu, oh kalau misalnya ada yang konsep soal kayak gini, pakai kayak gini gitu. Jadi bisa pembedahannya tuh lebih gampang gitu. Nah, jadi apakah ada yang mau nanya lagi teman-teman? Kalau nggak kita langsung ke ini kuis yang aku udah buat sebelumnya. Ya, aku ke ini. Bentar ya, masih loading ya. Ini berapa soal ya? Ini 13 soal kalau nggak salah tentang PK, bangun tulang sama bangun datar. Nanti abis besok atau lusa tuh aku kasih pembahasannya. Sun ya, soalnya aku lagi di luar kota nih, aku usahain secepatnya. Gitu. Ntar aku masih loading, aku share ke grup mente ya, kuisisnya. 13 soal kalian kira-kira mau berapa menit guys? Kok 13 soal? Atau sampai kelasnya habis? Sampai kelasnya habis. Beneran nih, yang lain gimana nih? 20 menit deh, 20 menit mau nggak? Atau 25 menit? 20 menit, 20 menit. Sampai kelas habis. Kalian habisnya ada kelas nggak sih soalnya PBM? Masih biar kalian break gitu. Jangan sampai habis guys. Nah, itu biar ada break. Gimana? Ada kelas PBM kan kalian? Ini aku kirim ke grup ya. Pokoknya 5 menit sebelum kelas selesai, aku selesaiin ya apa kuisnya. Tapi kalau misalnya kalian mau nganuin ulang atau mau ngerjain lagi harusnya bisa. Coba kalian itu pencet link yang aku kasih di grup. Pembahasan. Sepertinya kalau pembahasan, aku maunya juga mau pembahasan gitu biar enak kalian ngerjain habis itu dibahas. Nanti ya insya Allah kalau cukup ya. Karena ini ada kelas setelah ini. Silakan dibuka linknya. Kalau misalnya ada kendala atau apa bilang ya. Ini aku juga first time pakai Quizzes. Nah, ini udah yang join nih. Lucu kan Quizzesnya. Ntar aku share screen. Nih.
Tuh, ini ya kodenya. Kode kalau misalnya kalian mau. Nah, tuh. Aku startnya 35 deh. Siapa ini yang belum? 13 orang. Ayo, ayo. Jangan 35, kecepatan. Yuk, yuk. Ayo, gabung. Ini nanti kelihatan, ini gamenya tuh kayak ada power-powernya gitu loh. Jadi kan bisa curang. Oh ya, FYI ini nggak dimasukin nilai kok guys buat apa? Buat ice breaking aja. Maksudnya buat latihan soal biar kalian terbiasa. Tapi nggak masukin nilai, tapi tetap kalian ngerjain yang bener ya. Seakan-akan kalian tuh lagi UTBK gitu. Ayo nih ada 13 orang, kok 13 orang? Oh, 22 orang. Sip. Ini berapa orang di Zoom? Di Zoom 36. Berapa? Berarti kurang 14 ya. Yuk. 23 orang. Siapa nih yang belum? Apa ada yang kendala guys? Apa guys ngomong aja? Yuk. 23 orang. Nah, ini 24 nih. Atau kalian masih ini, ganti skin. Biasanya yang ini tuh. Kalian pakai akun sekolah ya. Iya, boleh. Nggak apa kok, kalian mau pakai nama apa aja nggak apa-apa nih buat nggak masukin nilai buat ini aja. Nanti aku kasih tugas ya guys, tapi berapa soal ya, paling 5 sampai 10 gitu deh. Deadline-nya seminggu, 1 minggu, oke. Tapi nanti besok atau lusa gitu. Masih belum kurapiin soalnya. Aku infoin di Google Class, GCR. Pokoknya semua itu bakal aku infoin di GCR. Udah, ini mau dimulai aja kah? Atau mau menunggu teman-teman kalian? Siapa tahu ada yang Bentar, tertidur. Kak. Oh iya, Linda belum masuk. Siapa nih yang belum masuk? Takutnya tuh ada yang ketiduran habis itu kayak ya emang nggak masuk gitu loh. Jadi menghambat kalian yang nunggu. Linda kenapa Linda? Belum ini kah? Atau masih connecting? Kalian suka nggak sih guys pakai quizzes gini? Kalau ini aku buat quizzes nih tiap pertemuanku. Udah, Suka Kak. Kak. Boleh Oke, Kak. sip. Oke. Udah ya, siapa tadi yang Rindi Sabella udah masuk? Udah Kak, udah. Oke, udah ya, aku mulai aja guys. Nanti bisa ini kok, bisa nyusul kok yang lain. Nih, ya ini ada diagramnya nih. Nah, silakan dimulai. 13 soal ya guys. Yuks. Mungkin ada ininya. Lupa ada lagunya.